Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'du. Berikut ini, dalam kesempatan ini saya ingin mencoba menjawab soal-soal psikolog. Itu yang pertama, mengenai dampak positif dan negatifnya tentang kid influencer. Menurut artikel yang saya baca, dalam beberapa artikel, bahwa influencer itu sangat penting bagi menjaga terjaganya komunikasi antara sesama maupun kerabat ataupun sahabat, apalagi ketika kita mempunyai kerabat yang sangat jauh. Itu influencer merupakan salah satu akses yang paling penting untuk menjaga tali silaturahmi. Namun di samping itu juga dampak positif bagi anak-anak ketika berlebihan menggunakan eh, bukan aplikasi, apa namanya, sosial media ini, yaitu ketika anak-anak menggunakannya tidak sesuai dengan haknya, yang mana ketika masa kecilnya yang seharusnya dipakai untuk belajar, dipakai untuk mengaji, dipakai untuk bermain. Dalam arti kata, permainan ini bukan menyangkut dalam sosial media. Namun kebanyakan sekarang eh, anak-anak di zaman sekarang terlebih condong dirinya apa selalu ketergantungan terhadap sosial media ini, yang akhirnya banyak generasi anak-anak yang memang mungkin sebahagian ada yang menjadikan sosial media ini sebagai pencaharian ketika ia mengajak dewasa mempunyai skill ataupun kemampuan untuk membuat sesuatu dari sosial media ini. Namun kebanyakan juga yang akhirnya ketika anak tersebut berlebihan terhadap sosial media, ternyata menjadikan dampak yang buruk ataupun hilang masa apa namanya hilangnya masa depan mereka dengan adanya terlebih terlebih menggunakan sosial media ini. Soal yang kedua yaitu akibat ataupun penyebab matinya coil brake. Pada tahun 1971, ketika ia melaksanakan pekerjaan lintas dunia, ia terkena penyakit tropis yang hingga akhirnya bergumul dengan rasa depresi. 16 tahun lamanya, selama 16 tahun. Pada 19 Januari 1987, ia meminta cuti 1 hari dari rumah sakit itu. Kemudian ia pergi dengan menggunakan mobilnya ke Samudra Atlantik. Nah, di sana terjadilah ia menenggelamkan dirinya dalam keadaan kalau nggak salah kurang lebih 59 tahun pada waktu itu. Nah, untuk soal yang nomor 3, yaitu bagaimana ketika guru menghadapi ataupun pihak sekolah menghadapi seorang siswa yang mempunyai keterlambatan dalam belajar, dalam arti kata mungkin tidak begitu pintar. Menurut saya pribadi, di dalam menghadapi seseorang murid yang mungkin mempunyai keterlambatan, yaitu untuk seorang guru harus mempunyai skill yang memang lebih daripada memperhatikan kepada murid yang lain. Contohnya ketika seorang guru melihat seorang murid tidak bisa tidak sama dengan murid yang lain, dalam arti kata murid itu mempunyai keterlambatan dalam menanggapi semua pembelajaran, mungkin juga bisa melalui jalan private ataupun memperhatikan dia di sekolah lebih memperhatikannya. Terus lagi mungkin kita bisa lebih menekankan dia supaya giat dalam pembelajarannya. Bagaimanapun caranya, seorang guru mungkin harus bisa menyukseskan seorang murid. Teori-teori yang kita sampaikan itu harus memang bisa ditanggapi dengan semua murid gitu. Apalagi untuk yang kan mungkin kita diciptakan tidak sama ya. Ada yang bodoh, ada yang pintar, ataupun ada yang tidak bodoh, ataupun yang tidak pintar.
dalam arti kata rata-rata lah itu semua banyak. Nah, dalam menyampaikan materi ataupun teori, ketika seorang guru menyampaikannya, otomatis itu harus bisa ditanggapi oleh semua murid. Ini adalah sebuah skill yang harus dimiliki oleh guru ataupun bimbingan-bimbingan, melalui bimbingan-bimbingan yang khusus kepada murid tersebut. Nah, untuk jawaban soal yang nomor 4 ini terkait tentang bagaimana kita cara mengambil ataupun pelajaran dari pertanyaan tersebut, yang dimana Elsa itu mempunyai nilai rata-ratanya D, dalam bahasa paling bagus itu C. Namun di dalam bidang lain, di dalam bidang olahraga, Elsa ini mempunyai nilai yang begitu bagus, bisa dibilang ya itu B. Nah, menurut saya, karena batas kemampuan seorang manusia itu memang terbatas, mungkin dia di bidang bahasa ataupun di bidang pelajaran yang lain tidak begitu bisa menghasilkan penilaian-penilaian yang bagus. Namun ada satu bidang yang dia kuasai, yaitu di bidang olahraga. Nah, untuk kesimpulan ataupun jawabannya, menurut saya wajib diapresiasi sih, wajib diapresiasi di mana dia bisa menempatkan dan di mana dia bisa berpotensi, yaitu kita harus mengapresiasinya sebagai guru ataupun menjadikannya ia lebih baik dalam satu bidang itu, yaitu dalam bidang olahraga. Untuk soal yang nomor 5, pengertian implikasi dalam pendidikan adalah keterlibatan suatu ilmu tertentu terhadap pendidikan tersebut. Itu sangat berperan penting bagi kita semua, karena implikasi itu memang ada dua macam, yaitu ada yang tersirat ataupun tidak tersirat. Nah, adapun implikasi ini adalah suatu kata bahasa yang memang jarang kita temui dalam kehidupan sehari-hari kita. Namun secara tidak disadari kita pun menggunakan implikasi ini dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin jawaban dari soal tersebut hanya itu yang bisa saya jawab. Semoga ini bisa menjawab semua pertanyaan. Terima kasih.